Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa Maulana Muhammad Nurullah sirri wa sirri fi sirri la Allahu asma wal sifatih. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma la ilaha illa antal awalu wal akhiru wa antal batinu wassahiru. Saudara-saudara yang saya cintai dan yang saya sayangi dimanapun berada, semoga senantiasa dalam bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan rahmat sehat jasmani dan rohani, rahmat panjang umur insyaallah, serta rahmat ilmu dan rahmat kesejahteraan dunia akhirat, amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan ini kita akan membahas kembali cara berwudu di dalam tasawuf, lengkap dengan sholat-sholatnya insyaallah. Sebenarnya ini sudah pernah dibahas beberapa tahun yang lalu. Kita akan bahas kembali supaya lebih mudah dicari. Ini banyak penonton-penonton kita yang baru mungkin tidak dapat menemukan konten-konten lama. Jadi inilah sebabnya saya berkeinginan untuk membahas kembali. Kita langsung saja. Yang pertama, kita ambil air wudhu, cuci tangan dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian cuci muka, membaca hu. Sekali lagi, setelah kita cuci muka, membaca hu dalam hati. Kemudian kita cuci lengan, membaca subhanallah, subhanallah, subhanallah. Sekali lagi, cuci lengan tangan, membaca subhanallah, subhanallah, subhanallah. Kemudian kita mencuci kepala atau ubun-ubun, membaca alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Kemudian kita cuci telinga, membaca Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kemudian cuci kaki. Kalau misalnya kita cuci satu persatu, kaki kanan dulu, membaca la ilaha illallah, kaki kiri Muhammadar Rasulullah. Tetapi kalau kita cuci langsung sekaligus, langsung aja la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Subhanallah. Ini yang pernah saya pelajari di dalam tasawuf. Kemudian kita langsung ke sholat. Perhatikan, ketika kita mau takbir, jangan lupa tarik napas naik, dalam hati berkata ih. Setelah sampai ke atas, hembuskan napas keluar, dalam hati berkata ah. Setelah napas berhenti, betul-betul berhenti tenang, lalu berkata hu dalam hati,
langsung kita angkat takbir Allahu Akbar. Nah, takbir ini yang paling utama di dalam sholat. Harus perhatikan tangan kita ini dengan mata kita bersamaan sekaligus terpejam sampai dalam dengan kata hu. Contoh misalnya begini, Allahu Akbar. Sekali lagi, perhatikan sekali, tangan kita ini bersamaan dengan kata hu, Allahu Akbar. Sekali lagi saya perhatikan, harus bersamaan tiga ini saudara, tangan, mata terpejam dengan kata hu sampai ke dalam. Setelah Akbar buka mata, perhatikan. Allahu Akbar, buka mata. Setelah kita mengucapkan Akbar buka mata, maka disinilah kelihatan kebesaran Allah semesta alam ini. Subhanallah. Kemudian saudara perhatikan, setiap gerak di dalam sholat itu kita betul-betul sadar tentang Allah, bukan sadar tentang diri. Apa yang dimaksud sadar tentang Allah? Kita betul-betul menyaksikan bahwa Allah itulah yang berbuat di dalam sholat itu, bukan kita. Karena inilah maknanya setiap gerak Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Artinya apa? Allah yang menggerakkan naik turun, bukan siapa-siapa. Sekali lagi, kita harus betul-betul sadar tentang Allah dalam sholat itu, bahwa Allah itulah yang menggerakkan dalam sholat, bukan kita. La haula wa la quwata illa billah. Kita tidak punya daya upaya kecuali Allah. Kemudian ketika kita salam, perhatikan salam, batasnya cuma di sini aja, di sini. Jangan di sana-sana, jauh-jauh, enggak perlu, di sini aja. Karena sebenarnya batas alam cuma di sini. Kita ini alam. Perhatikan, kita tengok kanan, tengok ini. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum dibawa masuk ke hati, karena hati ini adalah Baitullah. Subhanallah. Kemudian tahiyat. Ini lengkap. Tahiyat, perhatikan. Ketika kita membaca asyhadu an la ilaha, pejamkan mata supaya tidak ada apa-apa. Setelah illallah buka mata. Sekali lagi, asyhadu an la ilaha illallah, buka mata, lalu disambung wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dalam keadaan mata sudah terbuka. Inilah yang saya pernah pelajari di dalam tasawuf. Nah, ada yang bertanya masalah usalli. Jadi jujur saya tidak pakai usalli, karena di dalam usalli itu ada keakuan. Misalnya contoh, sengaja aku sholat duhur 4 rakaat, sengaja aku. Berarti kita punya daya upaya. Padahal kita seringkali mengucapkan la haula wala quwata illa billah, kita ini tidak ada daya upaya kecuali Allah. Ketika kita merasa, itu artinya punya daya upaya. Langsung aja Allahu Akbar. Karena niatnya sholat adalah Allahu Akbar.
Kalau usal itu niatnya waktu, padahal waktu sudah ditentukan, untuk apa lagi kita berniat-niat? Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.